Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotnida dari kelas Teknik Industri C dengan NIM 201012091. Di sini saya akan menjelaskan pembubutan ulir luar dan dalam atau internal and external turning thread on the light. Seperti gambar berikut, metode konvensional. Metode konvensional adalah metode penguliran dengan gerakan pemakanan atau pembahanan ke dalam penyataan atau depth of cuts secara tegak lurus atau menggunakan cross slide. Metode penyataannya satu sisi. Metode penguliran ini dengan cara memiringkan top slide sebesar 60 derajat dan menggunakan top slide sebagai gerakan pemakanan atau depth cut. Metode ini efisien untuk pembuatan ulir dengan ukuran yang besar. Prinsip kerja pembubutan ulir adalah dengan menghubungkan putaran spindle dan putaran otomatis pengulir memulai roda gigi dan lead screw. Langkah-langkah pembubutan ulir luar. 1. Mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. 2. Mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah 1. Pahat rata atau ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir. 2. Pahat muka atau canver atau ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau camber. 3. Pahat ulir atau ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu penguliran. 4. Pahat ulir metris untuk pembubutan ulir. 3. Pembubutan diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi bleed up cap pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. 4. Pembubutan alur pembebas ulir. Alur pembebas atau idle cut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat dan agar pada waktu pengepasa bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. 5. Mengatur jarak puncak atau peak yang diinginkan. Aturlah peak sesuai dengan tuntunan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gerbok feed sesuai dengan tabel. 6. Pengecekan atau kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. 7. Pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, pembahanan ke dalam sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama setelah selesai cek dengan umur atau ring thread gauge. Langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukur pembubutan rata sebelum diulir. Mempersiapkan gambar kerja. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain: A. Center drill. Center drill digunakan untuk membubut awalnya lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. B. Twist drill digunakan untuk membubut lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. C. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat alur dalam. Pada lubang berikut atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam. Membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir. Misalnya ulir M16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 minus 2 sama dengan 14 mm. Dan
Agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Membubut alur pembebas ulir, mengatur jarak puncak atau peak yang diinginkan, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, pembubutan ulir. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya agar dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat dan agar pada waktu pengepasa bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. 5. Mengatur jarak puncak atau peak yang diinginkan. Aturlah peak sesuai dengan tuntungan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gerbok feed sesuai dengan tabel. 6. Pengecekan atau kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. 7. Pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, pembahanan ke dalam sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama setelah selesai cek dengan umur atau ring third gauge. Langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukur pembubutan rata sebelum diulir. Mempersiapkan gambar kerja. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain: A. Center drill. Center drill digunakan untuk membubut awalnya lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. B. Twist drill digunakan untuk membubut lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. C. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat alur dalam. Pada lubang berikut atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam. Membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir. Misalnya ulir M 16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 minus 2 sama dengan 14 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Membubut alur pembebas ulir, mengatur jarak puncak atau peak yang diinginkan, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, pembubutan ulir. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya agar dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan suatu materi tentang undercut atau yang biasa disebut juga dengan pahatan bubut. Pahat bubut merupakan suatu alat potong utama yang biasa digunakan pada proses pembubutan. Jenis pahat bubut itu bermacam-macam tergantung dari fungsinya. Berikut 11 jenis pahat bubut dan fungsinya. 1. Pahat bubut rata kanan. Pahat rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. 2. Pahat bubut rata kiri. Pahat rata kiri digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Besar sudutnya puncaknya 80 derajat.
Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. Pahat ini cocok untuk melakukan fetching atau permukaan di sebelah kiri. Hampir sama dengan pahat rata, perbedaannya terletak pada besar sudut puncak yaitu 55 derajat, digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Pemakanannya dimulai dari bagian tengah atau titik senter ke arah sisi pekerjaan. Jadi geraknya mundur. Putaran benda kerja harus beneran. Jika putaran salah satu akan menyebabkan benda kerja tidak terpotong dan memberi beban berlebihan pada pahat sehingga patah. 3. Pahat potong. Digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter jika benda kerja panjang atau tidak ditahan senter jika benda kerja pendek. Pelaksanaan pemotongan tidak boleh sampai putus atau menghindari meloncatnya benda kerja dan patahnya pahatan. 4. Pahat ulir. Digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Sudut pahatnya juga berbeda sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Contoh, ulir matris dengan sudut 60 derajat dan ulir Whitworth dengan sudut 55 derajat. 5. Pahat alur. Digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk pembatas ketika anak mengulir benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat alur. 6. Pahat bentuk ialah pahat yang mata pemotongannya berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Pada umumnya, pahat ini memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri atau ke kanan, serta maju tegak lurus. Dengan pahat ini, kita bisa menghasilkan bentuk yang sama untuk beberapa pekerjaan. 7. Pahat chamfer. Digunakan untuk mengumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Sebenarnya semua bagian yang tajam sebaiknya di chamfer. Walaupun di gambar kerja tidak ada perintahnya chamfer, yang tidak ada pada gambar kerja cukup yang kecil saja. Ambil kira-kira 0,2 mm kali 45 derajat. 8. Pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. 9. Pahat bubut facing dalam. Seperti namanya, pahat bubut ini digunakan untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. 10. Pahat alur dalam. Pahat bubut yang digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang. 11. Pahat ulir dalam. Pahat bubut ulir dalam digunakan khusus untuk membuat ulir dalam pada lubang. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muklis Adi Saputra, NIM 2018-012-034. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bubut dalam. Langkah awal bubut dalam yaitu yang pertama, alat-alat yang harus disiapkan, yaitu mesin bubut dan perlengkapannya, yang kedua jangka sorong, yang ketiga senter putar, yang keempat senter bor, yang kelima bor berbagai ukuran, yang keenam pahat bubut dalam. Lalu langkah-langkah proses pembubutan, yaitu yang pertama persiapkan bahan, mesin, dan peralatan lainnya yang akan digunakan. Yang kedua cek ukuran bahan yang akan dikerjakan. Yang ketiga pelajari cara kerja mesin bubut. Yang keempat pelajari cara kerja skala nonius pada handle-handle mesin bubut. Yang kelima pelajari cara sekam benda kerja. Yang keenam pelajari pemasangan pahat bubut dalam. Yang ketujuh pasang benda kerja pada cak. Yang 8
Pasang pahat dengan setting pahat selanjutnya. Bubut benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Lalu proses pembubutan diameter dalam pada dasarnya sama dengan bubut rata, namun dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubangi menggunakan mata bor. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk memperbesar lubang pada benda kerja. Alat potong yang digunakan adalah pahat bubut dalam. Pengerjaan bubut dalam memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan proses penyayatan tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator. Untuk membuat bubut dalam dapat dilakukan dengan dua cara, putaran sumbu utama mesin. Yang pertama, putaran ke kiri dan ke belakang, atau putaran ke kanan dan ke depan. Jika putaran ke kiri, maka pahat memotong dari dalam dengan posisi mata pahat mendekati operator. Sedangkan untuk putaran kanan, mata pahat menghadap ke depan dengan penyayatan menjauhi operator. Lalu selanjutnya adalah bubut diameter luar. Pada awal penyetingan pahat harus sesuai dengan ketinggian yang sesuai. Lalu ujung alat potong harus menyentuh benda kerja dengan benar. Pada proses pembubutan permukaan benda kerja, rasa terjadinya pemotongan pada pembubutan adalah apabila pemotongan benda kerja berlawanan arah dengan gerakan mata sayat alat potong. Maka dari itu, proses pembubutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama proses start pahat bubut dari sumbu senter benda kerja, membubut permukaan benda kerja dengan pahat bubut sesuai sumbu senter. Proses pembubutan facing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin berlawanan dengan arah jarum jam.